Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaid. Baik, acara pertama kita yaitu pembukaan atau sambutan dari Kepala Pusat Riset Elektronika BRIN kepada Bapak Dr. Yusuf Nurwijayanto, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita di sini bisa berkumpul secara online, bertemu dengan narasumber kita yang saya hormati, Bapak Dr. Andri Mahindra ya, yang insya Allah hari ini akan share terkait pengalaman beliau di membentuk suatu startup Nix Lab, atau mungkin disingkatnya adalah Photonix Laboratory Company, dan sebagai founder. Kemudian bagaimana beliau menggunakan skill atau hardware-nya, idenya untuk mengenerate income. Dan beliau itu saat ini fokus pada optoelektronik circuit, optical circuit, dan sebagainya. Insya Allah nanti ke depan kita bisa berkolaborasi. Ini awal pertemuannya adalah kita bertemu di Bandung pada saat itu bersama Pak Robert, yang saat itu memang ada hal-hal yang ketertarikan kita bersama sehingga kita bisa kembangkan terkait optoelektronik, kemudian ada optical circuit, dan saya berharap saat itu kita bikin untuk mengadakan webinar ini, dan akhirnya alhamdulillah hari ini kita bisa realisasikan, dan semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa bekerja sama ke depannya dengan beliau. Mungkin untuk sebelum saya tutup, sebenarnya acara ini kan akan dimoderatori oleh Pak Dr. Sasono Raharjo ya, karena kebetulan beliau mungkin sedikit tidak enak badan dan digantikan oleh Pak Robert Victoria Manurung. Terima kasih Pak Robert telah menggantikan beliau, dan mohon nanti dipandu, walaupun nanti Pak Sasono insya Allah akan join di sini, Mas Andri. Jadi Pak Sasono ini adalah salah satu periset kami yang bergerak di bidang optoelektronik dan fotonik, dan mungkin nanti bisa bekerjasama ke depannya. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih, selamat mengikuti webinar ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Dewi. Terima kasih Pak Yusuf atas sambutannya. Sebelum kita melakukan webinar ini, kita akan melakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi kegiatan. Mohon Bapak Ibu untuk dapat membuka layar kameranya. Petugas yang memandu silakan memberi aba-aba, ada berapa slide? Terima kasih banyak Ibu Dewi, Bapak Ibu sekalian peserta webinar sistem episode kali ini. Ada 3 layar yang akan kita rekam. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang masih proses membuka layarnya. Oke, saya akan mengambil halaman pertama. Oke, 1, 2, 3. Saya sedang membuka halaman kedua, mohon ditunggu sebentar. Oke, halaman kedua, 1, 2, 3. Dan halaman terakhir. Masih ada yang sedang membuka, mohon ditunggu sebentar. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Mangga Ibu Dewi. Terima kasih Mas Anton. Baik, panduan sesi diskusi. Moderator menentukan atau mempersilahkan peserta atau pertanyaan untuk dijawab. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand. Peserta juga dapat melakukan pertanyaan dengan mengetik di kolom chat Zoom atau YouTube. Selanjutnya, pemaparan narasumber akan dipandu oleh moderator kita. Sebelumnya, saya akan membacakan CV moderator kita. Nama Dr. Robert Victoria Manurung,
Beliau riwayat pendidikannya S1 Teknik Elektronika di Universitas Ahmad Yani, S2 jurusan Mikroelektronika di Institut Teknologi Bandung, dan S3-nya Biofotonik di National Yang Ming University, Taiwan. Pengalaman penelitiannya 2021, pengembangan resonansi plasmon berbasis fiber optik untuk deteksi bakteri atau virus. 2020, pengembangan biosensor elektrokimia untuk SAA Bioma. Dan 2018 sampai 2019, pengembangan sensor nirkabel untuk pertanian. Tahun 2018 ya? Oke. Penghargaan yang telah diraih beliau, 2017 ada kerjasama internasional dengan Universitas Teknik Braunschweig, Jerman, dari Ristek Dikti. 2019-nya ada kerjasama internasional dengan Rumah Sakit Umum Veteran Taiwan, dan pada tahun 2020 penghargaan jurnal bermutu di bidang kesehatan dan kedokteran dari Ristek Brin. Selanjutnya acara kita akan dipandu oleh moderator. Kepada Bapak Dr. Robert Manurung, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi atas panduan yang telah diberikan, tata tertib dan juga selama webinar dilaksanakan. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Selamat datang di sistem sharing ilmiah sains dan teknologi, elektronika, serta manfaatnya. Nah, siang hari ini saya sangat bergembira karena kita bisa mengundang narasumber yang juga merupakan kawan baik saya ketika kami bersama-sama di ITB. Nah, beliau ini sungguh luar biasa, bisa melakukan apa yang menjadi sebuah terobosan yang luar biasa di bidang fotonik dan elektronik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi narasumber kita pada saat siang hari ini adalah Mas Andri Mahendra, PhD. Nah, beliau adalah founder dan juga sekaligus presiden komisioner dari PT Nixlab Global Industry. Nah, kita melihat di sini riwayat pendidikan beliau sama di S1 Bachelor dari Electrical Engineering November 2004 di Universitas Jenderal Ahmad Yani, kemudian di S2 Master Degree di Bandung Institute of Technology, dan doktoral dia selesaikan di Universitas of Sydney di tahun 2018. Pengalaman kerja yang cukup begitu banyak, Bapak Ibu, kalau bisa kita lihat di sini, bahkan salah satunya adalah beliau juga bekerja sebagai awalnya sebagai R&D Deputy Manager di Dongjin Semiconductor, ya waktu itu, dan kemudian juga di sini sebagai visiting scholar di IBM Thomas J. Watson. Nah, dan sampai ketika dimulai dari Februari 2017 dan hingga saat ini, beliau merupakan founder dan juga presiden komisioner dari PT Nixlab Global Industry. Serangkaian penghargaan sudah beliau terima, diantaranya adalah di tahun 2017, InCubic atau Milton Chance Travel Grand Award dari OSA, Optical Society of America, Incubate Award Winning Startup Accelerator and Entrepreneur di tahun 2017, dan nominated for University of Sydney Alumni Innovation Award di 2018. SPIA Startup Challenge Semifinals 2020 San Francisco, dan demikian juga SPIA Startup Challenge Finalis di 2022 San Francisco, USA. Nah, selain itu Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, beberapa penghargaan juga nanti akan kita dengarkan bagaimana success story dari Pak Andri Mahendra ini, dan saya tergelitik dengan tema yang disampaikan, yaitu bagaimana how to generate hardware idea, ya, how to sebentar, maaf saya di sini tema STEM kita, sistem kita adalah how can your hardware idea generate income. Ini sungguh luar biasa.
bisa mengenerate sebuah income, dan beliau membangun sebuah startup berbasis teknologi dan sekarang sudah menjadi perusahaan yang established dan dengan berbagai customer atau klien yang kelas dunia, dan beliau akan menyampaikannya nanti. Baik, tanpa berlama-lama saya mengundang Mas Andri Mahendra untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih waktunya Dr. Robert Manurung, kemudian Pak Dr. Yusuf Nur sebagai Kepala BRIN, dan juga rekan-rekan di BRIN. Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat sharing apa perjalanan kita dari awal sampai sekarang. Mungkin saya akan share screen, kalau mohon izin untuk di. Apakah semua bisa lihat screen saya? Ya, sudah terlihat jelas. Oke, baik. Terima kasih. Tema hari ini cukup menarik bagi kita karena saya sendiri, seperti yang Dr. Robert bilang, sebelumnya saya bekerja di R&D Center di Korea Selatan selama 6 tahun. Jadi pernah ada di posisi sebagai researcher. Kemudian saya beralih menjadi seorang entrepreneur saat ini. Jadi apa yang akan saya ceritakan di webinar ini, saya akan membagi menjadi 5 bagian, yaitu bagaimana perjalanan kami, saya sendiri sebagai student, kemudian story Nix Lab sendiri dari founded kemudian menjadi company yang menyediakan solusi untuk industri dan laboratorium di seluruh dunia. Kemudian dari entrepreneurship dan juga bagaimana riset menjadi suatu produk yang siap dikomersialisasi. Jadi pada awalnya saya adalah PhD student di University of Sydney di Australia. Pada saat itu saya bergabung di salah satu lab. Pada tahun pertama saya riset yang bergerak di, sebenarnya fakultas saya adalah di Electrical and Information Engineering. Tetapi karena suatu hal supervisor saya dananya sedikit, akhirnya kita bergabung dengan grup School of Physics dari University of Sydney. Kemudian saya juga menjadi student dari School of Physics. Jadi artinya gabungan antara Electronic Engineering dan Physics, School of Physics. Nah, pada saat itu saya sendiri bekerja di lab yang sebelah kanan bawah. Itu adalah fokus untuk nanoscience dan nanophotonics building, di mana ada riset buat kuantum, telecommunication, dan juga banyak tentang biomedicine dan lain-lain. Nah, sebenarnya riset awal saya adalah di mengerjakan, mungkin kita di 50 tahun terakhir kita dealing dengan electronics, yang dulu tahun 47 kita ada penemuan transistor, kemudian transistor bisa diminiaturize untuk menjadi integrated circuit, yang sekarang miliaran transistor bisa dalam satu chip. Nah, untuk photonics sendiri sebenarnya idenya 10 tahun ke belakang atau 15 tahun ke belakang, banyak sekali perusahaan yang tertarik untuk meminiaturize fiber optic dan optic components karena banyak manfaatnya. Salah satunya IBM, Google, Nvidia, Cisco, dan lain-lain. Nah, photonic integrated circuit itu sendiri adalah gabungan dari elektronik dan fotonik. Apakah suara saya delay ya? Kok suaranya enggak? Ya, agak sedikit ada kendala kayaknya, sepertinya. Tapi udah jelas sekarang. Sebentar, saya switch ke ini. Halo, bisa dengar suara saya? Jauh lebih baik, jauh lebih jelas. Ya. Lebih baik. Oke. Maaf. Ya, jadi gabungan dari photonic integrated circuit ini masa depannya adalah penggabungan dari CMOS microprocessor, kemudian dengan laser dan lain-lain. Dan ini menjadi salah satu
area yang mana digunakan di masa depan data center, telekomunikasi, bahkan AI dan kuantum, serta life science sampai medical device. Nah, kelebihan dari fotonik itu sendiri kalau kita bandingkan dengan tembaga adalah tembaga itu speednya rendah, kemudian potensi high loss, dan juga energinya intensif. Untuk light based technology atau photonics itu menawarkan 100 kali lebih cepat, kemudian 10 kali lebih rendah power consumption, dan juga immune ke interference dari electronics. Nah, kalau kita sendiri definisikan bahwa fotonik adalah generation, emission, transmission, modulation, signal processing, switching, amplification, detection, and sensing of light, kita bisa definisikan juga bahwa integrated circuit atau IC yang kita tahu sekarang di electronics adalah di mana komponen dimanufaktur dalam satu flat piece of semiconductor material. Nah, kalau kita lihat di photonic integrated circuit, sebenarnya definisinya hampir sama, hanya perbedaan di komponen yang digunakan. Kalau kita lihat di elektronika, kita menggunakan transistor, kapasitor, resistor, dan induktor. Tapi di fotonik kita dealing dengan laser, modulator, photodetector, dan lain-lain di sini. Nah, untuk Nix Lab sendiri, awalnya kami sebenarnya ini adalah foto saya dan putra pertama saya pada saat tahun pertama PhD. Pada saat itu saya mengerjakan suatu alat di mana sirkuit elektronik sederhana sebenarnya untuk mendrive photonic integrated circuit, karena di dalam chip photonic integrated circuit itu sendiri terdapat banyak komponen elektronik yang perlu didrive menggunakan voltage atau current. Nah, pada saat itu kami punya ide kreatif bahwa kontrol ini bisa lebih kecil, karena pada dasarnya fungsi awal yang bisa dilakukan adalah menggunakan bulky equipment seperti power supply, tapi akhirnya karena scale komponennya cukup banyak yang dibutuhkan, kita membuat suatu sirkuit. Nah, perjalanannya pada saat itu kita berhasil publish di jurnal Photonics. Akhirnya teman dari laboratori ingin buatkan alat yang sama. Nah, pada saat itu saya iseng untuk minta kawan saya itu bayar saya. Jadi ibaratnya kalau kamu mau dibuatkan sirkuit, ya udah kamu bayar saya, transfer saya malam ini, saya buatkan. Nah, dalam beberapa waktu itu saya deliver sirkuit itu, kemudian saya juga dapat uangnya. Nah, dari situ akhirnya kami kembangkan sirkuit yang ada, bahkan kami 2018 setelah dari PhD saya pulang di daerah Ciputra, kami ngontrak, kemudian kami bekerja di garasi selama 2 tahun pada saat itu. Tapi klien kami pada saat itu sudah lumayan besar sebenarnya, karena kita punya klien seperti US Army, NTT, Fujitsu, bahkan company-company atau universitas seperti MIT dan Oxford University. Nah, tahun 2019 kita coba expand apa yang sudah menjadi ide kita. Kita sebenarnya melemparkan basic sirkuit yang ada dan produk basic yang ada di salah satu premier conference di Amerika, yaitu Optical Fiber Communication di San Diego. Nah, kita surprise juga, ternyata banyak distributor dari Jepang bahkan Eropa ingin menjual produk kita di negara mereka. Jadi ini adalah stepstone kita di awal Nix Lab punya produk basic. Nah, pada dasarnya apa yang kita lakukan sebenarnya berasal dari pengalaman kita dari lab dan university. Kita dealing dengan banyak peralatan. Nah, apa sih yang problem yang kita solve sebenarnya? Jadi peralatan yang ada di laboratori kita itu kebanyakan besar-besar dan taking too much space, banyak yang alat-alat terlalu besar dan juga mahal. Kemudian banyak yang masih manual dan juga tidak terintegrasi. Kemudian hanya available dalam channel yang sangat kecil atau rendah. Kemudian power yang digunakan juga tidak efisien.
Sehingga yang kita riset dan kita fokuskan selama ini, kita fokus membangun XDEC. XDEC ini adalah suatu platform di mana sebenarnya seperti power supply atau multimeter dan sinyal generator jadi satu, yang memungkinkan alat yang ada di laboratorium itu 20 kali lebih kecil, kemudian mudah digunakan karena kita menggunakan software yang simple, dan juga sangat efisien menggunakan powernya. Dan banyak juga tools atau feature yang kita generate untuk membuat para peneliti atau engineers mudah menggunakan alat-alat kita. Baru-baru ini kita juga scale up channel yang bisa kita gunakan. Beberapa bulan yang lalu kita juga ada di OFC mendemonstrasikan 1.200 channel, 1.120 tepatnya di OFC untuk mengontrol future PIC. Karena unique circuit yang kita gunakan, alat kita ini jadi lebih murah dibandingkan dengan incumbent yang sudah ada di pasaran seperti Kitely, National Instrument, atau Keysight Technology. Saat ini kita sudah kirim produk kita ke 15 negara lebih, dan awal-awal pengguna kita adalah university dan research lab. Kebetulan NASA juga adalah klien kita. NASA sudah beli dari kita 3 kali. Kemudian ada juga bidang-bidang seperti future AI dan quantum, MIT Lincoln Lab, Xanadu, US Army, bahkan Oxford University juga beli dari kita. Kemudian di area telekomunikasi dan data center banyak sekali company seperti Nvidia menggunakan alat kita untuk pengujian early PIC semiconductor. Nah, visi kita sebenarnya kita ingin tidak hanya membuat instrumentasi untuk photonics. Nah, saat ini kita juga sudah punya chip, NICSLab Photonic Chip, yang sempat saya bawa ke BRIN pada beberapa waktu yang lalu. Di atas itu adalah chip desain kita, dan kita udah tap out tahun kemarin. Kemudian kita juga pengen miniaturize atau membuat lebih simple dari sirkuit yang XDEC yang sebelumnya kita jual. Kedepannya kita ingin menggabungkan teknologi ini untuk aplikasi yang sebenarnya sudah kita interaksikan dengan customer, di mana banyak aplikasi terbaru yang muncul seperti field programmable photonic arrays, LiDAR, photonic transceiver yang sekarang banyak, kemudian quantum photonics, AI, dan lain-lain. Nah, ini adalah tim kami. Kami sekarang ada 13 team members, PhD dan ada 2 master. Kebanyakan dari kami adalah electrical engineers. Dan juga kami ada investor dari US, Techstars Accelerator, dan juga Qubit Ventures. Sebenarnya untuk simplify bisnis kita sebenarnya ingin menunjukkan bahwa dalam membangun suatu bisnis, NICSLab sendiri bisa disimplify dengan menggunakan lean canvas, di mana kita sebenarnya bisa mensummarikan bahwa problem yang kita solve, poin-poinnya, kemudian solusinya apa, value proposition-nya apa, kemudian unfair advantage dan juga revenue stream, kemudian key metric yang harus kita kejar. Dan ini adalah suatu framework yang bagus yang bisa digunakan apabila rekan-rekan juga tertarik untuk membangun bisnis dari ide yang sudah ada. Nanti saya akan ceritakan lebih detail untuk prosesnya. Kemudian entrepreneurship sendiri. Entrepreneurship dan startup ini saling berkaitan sebenarnya, tapi secara definisi entrepreneurship itu dibagi menjadi 2, small medium enterprise dan innovation driven enterprise. Nah, small medium enterprise sebenarnya di sekitar kita banyak sekali, bahkan di Amerika itu hampir 90% masih berkategorikan small medium enterprise, di mana market yang men-serve local market. Kemudian kalau di innovation driven enterprise biasanya startup yang ada di Silicon Valley atau startup yang punya global market. Nah, ada perbedaan di 2 tipe ini. Kalau cash flow di local market biasanya initially linear, tapi kemudian akan gradually decrease juga. Tapi kalau untuk global market biasanya
cash flow-nya initially negatif karena biasanya butuh capex yang sangat tinggi atau test to market ketika global dan juga banyak kebutuhan finansial di awal sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan small medium enterprise. Nah, kalau kita bicara globalisasi, sebenarnya Nixlab sendiri dari awal karena kita establish di University of Sydney di Sydney, Australia, pada saat itu memang kita berpikir dengan adanya internet, kenapa kita nggak coba langsung dan terjun secara global. Nah, ada beberapa mitos di mana entrepreneurship itu harus yang paling pintar atau paling punya banyak prestasi, kemudian di-generate individualis, dan juga dilahirkan tapi tidak dibuat. Artinya di Indonesia sendiri atau di Amerika sendiri banyak sekali entrepreneur sebenarnya lahir karena kebutuhan dan juga karena ada edukasi di sana. Kemudian risk, ya benar, risk yang dihadapi sebagai entrepreneur atau membangun sebuah startup itu sangat tinggi, itu sangat benar. Kemudian karisma, mungkin kalau kita lihat banyak entrepreneur yang sukses seperti Steve Jobs atau lain-lain, sebenarnya pada dasarnya menurut saya itu tergantung dari perspektif kita, karena banyak juga entrepreneur yang tidak punya karismatik, tapi mereka bisa generate uang atau bisnis besar. Dan juga disiplin, artinya kita harus disiplin dalam membangun bisnis. Padahal bisnis itu kadang bisa naik, bisa turun, kemudian banyak dinamikanya sekali. Jadi sebenarnya disiplin ini lebih banyak mungkin kalau kita dealing dengan company yang sudah menjadi corporate. Sedangkan di startup dinamikanya akan lain. Nah, untuk inovasi sendiri sebenarnya ada definisi di mana inovasi itu lahir karena ada ide di mana ide ini harus novel atau unik, kemudian dapat diprotek dan juga dapat dijual. Dan dari ide ini sebenarnya apa yang sudah kita lakukan termasuk di Nixlab adalah mengenerate ide ini supaya menjadi intellectual property atau biasanya kita sebut paten. Nah, di sisi lain ketika kita berinovasi, kita juga tidak lupa dengan eksekusi sebenarnya. Yang gabungan dari inovasi ini adalah barang yang kita hasilkan atau intellectual property yang kita buat itu harus bisa dieksekusi secara repeatable atau continuously. Dan bisa dipredik bahwa ini dapat dijual nggak cuma satu orang atau dua orang, bahkan di scale secara masif. Dan juga kita juga harus berpikir bahwa dalam eksekusi kita harus generate profit, karena dalam bisnis itu kita juga harus sudah memikirkan bagaimana nanti kita dapat return of investment dan profitnya. Nah, ini adalah implementasi dari sebenarnya dari intellectual property yang kita sudah buat. Nah, definisinya sendiri kalau kita lihat sebenarnya inovasi itu adalah invention dikali dengan komersialisasi. Artinya di dalam inovasi kita selalu berpikir sebagai researcher atau sebagai product innovator, kita berpikir produk itu faster, better, cheaper. Tapi untuk di invention sendiri, kita sendiri tahu invention itu adalah suatu ide yang harus kita eksekusi dalam komersialisasi. Nah, di eksekusi sendiri kita mungkin sering dengar bagaimana Thomas Alva Edison mengatakan bahwa vision without execution is hallucination. Jadi sebenarnya ya cuman hanya ide aja nanti kalau nggak dikomersialisasikan. Itu mungkin key message-nya di sini. Nah, untuk membangun suatu company, bahkan Nixlab sendiri, pengalaman kami awalnya Nixlab berdiri di 2017 adalah sebenarnya passion saya atau obsesi saya di bidang electronics, di mana saya senang sekali membuat suatu barang atau suatu sirkuit, kemudian menjadi suatu
teknologi yang harus kita gabungkan dengan ide yang ada dalam atau di market. Jadi sebenarnya kenapa saya bilang passion dan obsession? Karena kalau kita nggak punya ini, ketika kita membuat company atau suatu bisnis, ketika kita akan ada di titik susah ataupun kesulitan dalam perjalanannya, kita akan selalu berpikir bahwa saya nggak akan nyerah. Gitu. Kebanyakan bisnis-bisnis yang atau mereka biasanya loss of passion atau obsession ini. Nah, di startup sendiri, startup definisi itu sendiri sebenarnya sudah didefinisikan dengan baik oleh Steve Blank, salah satu profesor di Berkeley, Columbia, dan Stanford, di mana startup itu sebenarnya bukan versi kecil dari sebuah perusahaan. Jadi startup itu sebenarnya organisasi yang sementara, di mana dia sedang mencari scalable, repeatable, dan profitable business model. Mungkin saya tadi cerita tentang bisnis Kampas. Sebenarnya apa yang kita lakukan ketika membangun bisnis adalah membangun framework itu untuk dapat di-scale ketika kita sudah ada di titik product market fit, kita bisa scale up dan bisa membuat suatu bisnis yang profitable. Ini sebenarnya definisi yang sangat clear dan bagus. Nah, common case di startup termasuk di Nix Lab sendiri, kita juga mengalami masa-masa punya ide, kemudian kita berpikir mencari funding, gimana validasinya, kemudian gimana create sebagai company, apakah kita juga apakah ganti ide, pivot bilangnya, kemudian apakah ide kita bisa di-repeat atau di-generate terus-menerus, dan juga bisa di-scale. Artinya customer yang beli produk kita apakah cuma satu itu atau beberapa customer yang lain. Dan apakah akan generate profitability ketika kita sudah running as a business. Dan hal ini ketika kita udah jalan sebagai bisnis, apakah bisa dipredik bakal grow atau hanya flat atau akan go to bankruptcy. Jadi di sini sebenarnya common case di mana awalnya kita euforia dengan idenya, kemudian kita dapat customer satu, kita sangat-sangat ambisius atau senang sekali dengan kreasi yang sudah kita buat. Iterasi yang terjadi juga sangat cepat biasanya kalau di startup, dan juga bisnis model yang berubah seiring dengan feedback dari customer akan selalu cepat. Dan kadang-kadang kita juga termasuk Nix Lab punya pengalaman near death experience di mana cash flow kita tidak begitu bagus. Ada masa-masa tertentu yang kita masih belajar tentang cash flow baik dari customer maupun vendor, dan juga scalability dalam sisi tim, karena untuk membangun suatu company apalagi secara global akan lebih challenging dibandingkan dengan local market. Dan juga growth dan leverage yang akan kita punya termasuk tadi dari paten ataupun dari early customer yang sudah jadi marketing campaign kita, itu jadi suatu tantangan sendiri di startup. Nah, untuk selanjutnya saya akan bicara tentang research and commercialization. Ini mungkin lebih sedikit berkaitan dengan apa yang Brin mungkin juga sedang lakukan di sisi riset, bahwa kita sendiri tahu riset adalah suatu careful study of subject, di mana kita fokus untuk discover fakta-fakta baru atau informasi tentang suatu subjek atau bidang di research industry atau research institute. Nah, untuk komersialisasi sendiri adalah aksi di mana kita menggunakan sesuatu di mana inovasi ini atau ide ini untuk dikomersialisasi dan untuk membuat suatu profit. Ini salah satu definisi yang saya dapat juga dari Oxford University yang sangat terkait dengan hal ini. Nah, pada dasarnya spin out dari university atau research institution kalau di Amerika itu sangat common. Kita bisa lihat kalau Bapak Ibu sekalian browsing di TechCrunch atau di Crunchbase, banyak sekali misalkan spin out dari Stanford, MIT, mereka
gabungan dari researcher dan entrepreneur yang mencoba mengubah dunia. Nah, sebenarnya stepnya apa aja? Biasanya kalau kita dari university atau research institution, kita akan dealing dengan beberapa mungkin team members, termasuk researcher, profesor, postdoc, atau student. Nah, ini biasanya ide-ide ketika diskusi diskusi mungkin di laboratori, ketika kita menemukan sesuatu, bisa nggak kita time to market? Nah, attack the market yang akan dibuat atau bisnis yang akan dibuat. Nah, misconception pertama, di mana ketika kita mau spin off dari university atau institution, biasanya orang berbicara kalau bikin company ketika kita sedang jadi researcher akan mudah gitu. Tapi sebaliknya sebenarnya, karena sebenarnya kalau sedang riset di suatu perusahaan atau institusi akan sangat kecil kesempatannya, di mana kalau ingin lebih besar sukses rate-nya harus ada beberapa orang atau satu orang yang leave the institution role. Kemudian untuk di sisi student biasanya banyak yang menunggu sampai graduate. Tapi sebenarnya banyak case yang kita sudah lihat di dunia juga, seperti Mark Zuckerberg atau even Bill Gates sendiri tidak menunggu sampai graduate untuk membangun bisnis, karena dia udah passion atau obses dengan ilmu untuk generate bisnis pada saat menjadi mahasiswa. Kedua adalah kita harus mencari CEO-nya dulu untuk run the company sebelum kita komersialisasi ide kita. Pada dasarnya ini bisa dilakukan sebenarnya ketika saintis yang percaya bahwa di institusinya atau idenya membuat inovasi atau komersialisasi, kemudian mereka mencari CEO untuk menjalankan bisnisnya. Nah, padahal mencari CEO itu sebenarnya tidak mudah dan tidak gampang dicari untuk running a company atau bisnis. Nah, salah satu yang terbaik sebenarnya CEO itu sendiri adalah yang melakukan riset atau yang menemukan suatu penemuan atau solusi sebenarnya untuk mengatasi problem, adalah orang yang paling tepat untuk menjalankan bisnis itu sendiri, karena mereka harus ekstrak problem dari customer dan lain-lain. Nah, untuk miskonsepsi ketiga, kita kadang membutuhkan teman yang sudah punya business experience di founding team. Ini ada benarnya sebenarnya, tapi untuk tahun-tahun pertama biasanya suatu startup itu doing a business itu sangat kecil, jadi ini bisa di-delay ketika kita sudah menemukan product market fit atau market yang sudah pick up produk kita atau ada orang yang mau bayar solusi kita. Kemudian yang kedua, biasanya orang yang biasa bisnis kemudian dia melihat inovasi atau suatu ide yang sudah tercanangkan di paten atau jurnal, kadang mereka juga agak skeptis dengan inovator atau orang yang biasa membuat paten. Apakah ini bisa dijual atau tidak? Ini yang jadi kadang challenge buat teman-teman researcher, scientist atau engineers yang membuat ide-ide brilian di labnya. Kemudian yang misconception keempat adalah kita harus raise money dulu, mencari pendanaan, kemudian baru meninggalkan research institusi untuk full time sebagai entrepreneur atau membangun bisnis. Sebenarnya bagi kami, termasuk Nixlab sendiri, pengalaman kami tidak raise funding dari awal. Kita justru dapat generate revenue ini itu dari customer. Saya cerita tadi dari teman saya yang pengen dibuatkan sesuatu, saya minta dibayar sama dia, dan akhirnya dia bayar. Nah, itu kemudian berlaku untuk teman-teman dia juga yang datang ke kami pada saat itu. Ini adalah suatu validasi juga sebelum kita benar-benar datang ke venture capital atau
ke investor untuk membuktikan bahwa ide kita tervalidasi dari awal. Kemudian yang kedua adalah investor waiting for the founder to believe enough in their own company. Sebenarnya ini sudah harusnya bisa dilihat dari pertama kita menjalankan bisnis atau mencoba mengkomersialisasi ide kita. Nah, investor sendiri selama ini Nixlab juga banyak dealing dengan investor. Kadang mereka menginginkan traction atau validasi lebih sehingga risk atau resiko yang terjadi dalam suatu company akan lebih rendah. Jadi investor akan lebih confident untuk memberikan uangnya ke founder atau ke company atau startupnya. Nah, apa yang bisa lebih baik sebenarnya? Sebenarnya lebih baik ada ini saya juga dapat banyak informasi dari Silicon Valley startup community di mana 2 atau lebih orang dari lab start company sebagai contoh, 1 dari orang dari tim ini kerja full time dan harus jadi CEO. Artinya ada seseorang yang dedikasi untuk menjalankan bisnis dan fokus untuk mengkomersialisasi ide yang ada. Kemudian tim yang lain bisa stay di academic atau research institute sebagai academic founder atau scientific founder. Nah, kapan waktu yang tepat? Sebenarnya bisa saja saat ini kan banyak sekali inkubator atau akselerator yang kadang-kadang hanya ide aja kita bisa dapat duit. Contohnya Y Combinator, Techstars sendiri adalah investor kita juga menerima ide-ide yang even belum punya customer. Jadi mereka bisa kasih 120K untuk start bisnis. Itu bisa dimulai sebenarnya ketika kita sudah punya ide dan mau pitch. Dan pada suatu waktu kita juga harus berpikir bahwa kita harus start very serious company. Artinya ada dedikasi dari kita, waktu dan tenaga untuk membuat suatu startup atau company. Nah, kalau kita berpikir sebenarnya kalau ada di research institution, kita akan tahu juga bahwa dinamika di research institution memang agak berbeda dengan dinamika startup di luar ya. Karena aturan dan gamenya itu agak-agak berbeda sebenarnya, berbeda jauh. Di mana kita tahu university atau research institution tidak di-setup untuk fokus ke komersialisasi teknologi. Makanya tadi di mana harus ada orang yang bisa berdedikasi untuk menjalankan suatu bisnis atau ide itu. Nah, academic atau research institution adalah suatu lingkungan yang bisa dibilang nyaman sebenarnya karena sudah terjamin dan juga kadang kita tidak terpacu untuk artinya banyak sekali friction yang terjadi di dalamnya meskipun ide-ide yang ada sebenarnya bagus-bagus gitu. Jadi untuk keluar dari zona nyaman akan lebih sulit sebenarnya, tetapi banyak contoh di Amerika termasuk di Silicon Valley yang berhasil juga dari Stanford, MIT spin off ide-ide mereka menjadi suatu perusahaan besar. Ya contohnya Google pada saat riset CEO-nya sebenarnya itu kan dari riset dengan profesornya, tapi mereka berani keluar dari zona nyaman dan juga membangun bisnis sampai besar sampai saat ini. Nah, salah satu kelemahan ketika kita berada di lingkungan riset, selalu ada excuse di mana bakal ada satu kali lagi eksperimen untuk membuat produk lebih sempurna atau lebih bagus. Pada dasarnya sebenarnya di pengalaman kami sendiri di Nixlab tidak serta-merta itu benar bahwa kita harus sempurna dulu langsung dilempar ke pasar. Tetapi yang kita lakukan adalah berinteraksi sebanyak-banyaknya dengan calon customer atau calon pengguna teknologi kita bahwa kita yakin teknologi kita ini benar-benar dibutuhkan dan dibeli
Itu yang menjadi key kita. Nah, splitting up equity biasanya kalau kita sudah membangun dengan tim dari tadi misalkan research group, kita bisa bagi equity yang terjadi di perusahaan di mana ada yang full time, kemudian ada juga yang beberapa yang mungkin part time di akademia atau research institution, dan juga ini pembagian sebenarnya lebih sebagai contoh bahwa kita juga agar si company ini balance antara riset dan juga komersialisasi, sebaiknya juga dibagi sesuai dengan alokasi yang bisa dialokasikan di bisnis itu sendiri. Nah, biasanya orang yang living sebagai junior untuk fokus ke entrepreneur akan dapat lebih dari equity-nya karena mereka punya risk lebih besar daripada yang orang stay di institusi atau research grupnya. Nah, biasanya juga kalau di university atau di research institution kita dealing dengan tax transfer office. Nah, ini biasanya depends dari institusi atau university. Kadang kita juga share equity dengan mereka dan juga royalty, ada juga milestone payment, ada exclusivity, biasanya kita harus bayar license ke universitas atau ke institusi dan lain-lain. Nah, apa yang terjadi setelah spin out? Biasanya ketika kita sudah membangun seperti yang kami lakukan di Nix Lab, kita selalu membuka kolaborasi kita dengan dunia luar, artinya dengan institusi luar, dengan universitas, yang kalau di dalam kita dealing dengan directly dengan customer. Nah, kemudian ini juga salah satu sebagai adjustment sebenarnya buat founder, termasuk contoh dari kami, saya sendiri bekerja cukup lama di research center, di R&D center di Korea, bahwa saya sebagai researcher kemudian menjadi seorang entrepreneur yang setiap hari mungkin di linknya jadi bicara dengan orang, yang tadinya kita hanya bicara dengan alat, itu sangat-sangat berbeda sekali environment dan juga challenge-nya. Kemudian sebagai startup kita juga dealing dengan waktu yang dimana kalau antara kita tidak bekerja, kita juga bisa, atau kita tidak fokus sama startupnya bisa mati atau tidak menghasilkan apa-apa. Nah, good news-nya sekarang ini banyak sekali sebenarnya funding available daripada sebelumnya. Saya tadi sebutkan bahwa banyak inkubator atau akselerator yang sebenarnya menerima ide-ide, meskipun itu hanya ide, dan mereka bisa dapat grant atau uang dari ide tersebut ketika ada orang yang ingin membuat bisnis dari ide itu sendiri. Nah, kami juga termasuk orang yang dapat grant itu dari Techstars Accelerator di US. Nah, challenge dari membangun startup adalah beberapa, salah satunya adalah product market fit. Ketika produk ketemu dengan customer mau beli produk kita, dan itu bisa di scale, itu biasanya disebut product market fit. Kemudian kita juga nanti dealing ketika membangun company dengan hiring dan juga retaining right people di company. Dan juga salah satu yang paling penting adalah cash flow management, di mana kita dealing dengan customer, dengan supplier, vendors, marketing, sales, dan lain-lain, juga dealing dengan cash flow hampir setiap hari. Dan ada juga legal dan regulatory structure. Biasanya kita juga apply patent awal-awal atau incorporate company, memisahkan dari personal liability ke company liability, dan juga adanya kompetisi di market itu sendiri. Nah, opportunity yang bisa ada sebenarnya ketika kita membangun suatu company, kita bisa melihat adanya market yang baru seperti photonic integrated circuit yang saya bicarakan tadi. Sebenarnya kami juga sedang fokus dengan market-market yang mulai emerge di dunia. Kemudian juga diversifikasi dari aplikasi sendiri yang ada di market, dan juga sekarang akses to talent dengan banyaknya mungkin beberapa tahun terakhir juga banyak startup yang lay off highly skilled worker,
itu juga sebenarnya salah satu kesempatan kita untuk mengakses talent yang ada, dan banyak competitive advantage yang bisa kita dapatkan dengan adanya internet, open source, dan lain-lain. Dan juga kita juga tahu bahwa investment dari luar negeri juga banyak berdatangan, nggak cuma di Indonesia, biasanya ke Silicon Valley, dan juga sudah tidak memandang biasanya country atau area yang akan diinvest. Nah, ini sendiri mungkin lebih ke step-step di mana kita membangun bisnis, apa yang terjadi ketika kita dealing dengan first customer. Misalkan Nixlab pada awal-awal kita sebenarnya mengikuti step-step dari customer discovery, di mana kita state hipotesis apakah orang mau bayar dengan solusi kita atau tidak. Sebenarnya kalau di kuliah atau di akademik kita bilang hipotesis, pada dasarnya itu hanya tebakan atau guess, bahasa jalannya. Kemudian bagaimana kita ngelihat ide kita apakah qualify, kemudian dites, dan apakah produk konsepnya dapat diterima oleh calon customer, lalu kita verifikasi. Verifikasi ini yang sebenarnya paling krusial, di mana apakah orang itu mau bayar atau berkomitmen dengan solusi yang kita buat. Nah, goal-goalnya di mana di hipotesis ini biasanya kita kalau misalkan jadi researcher atau orang jadi CEO ingin menjual produknya, kita biasanya dealing dengan customer, minta feedback mereka, apakah feature, benefit, dan release schedule-nya apakah cocok dengan mereka, kemudian kita bisa mendeskripsikan apa problem mereka dan kenapa mereka menggunakan produk kita, dan juga setelah itu kita bisa memulai membuat strategi gimana caranya menjualnya dengan harga berapa, kemudian dijual di mana, dan lain-lain. Nah, ini adalah satu step pertama sebenarnya, di mana kita juga harus belajar di mana marketnya yang akan kita jual produk kita. Jadi sebenarnya lebih kompleks lagi daripada invention yang sudah kita buat. Nah, yang terakhir adalah kita juga membuat competitive analysis, yang biasanya kalau di existing market kita tahu produk kita akan compete dengan beberapa company yang sudah ada sebenarnya di dunia. Seperti Nixlab sendiri kita compete dengan National Instrument, Keysight, bahkan kalau di chip scale kita compete dengan Cisco dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua adalah treat and qualify. Sebenarnya ini lebih ke gimana kita dealing dengan customer, kita minta feedback mereka, dan kita juga lebih fokus ke masalah yang ada, kemudian generate problem solution produk dari yang sudah kita punya. Kemudian kita juga sudah mulai mengerti apa yang dipunya oleh customer dan gimana cara influence mereka untuk membuat suatu keputusan bahwa mereka akan beli atau tidak. Nah, yang paling penting juga adalah kita juga harus mengerti market yang kita tuju. Karena kalau tidak, di dunia ini biasanya orang lain akan juga sama-sama attack atau fokus dengan produk yang kita punya kalau kita tidak tahu market kita. Nah, yang ketiga sebenarnya lebih ke produk konsep, gimana kita nge-review feedback dan tes, dan kita lebih detail lagi ke customer problem. Ketika kita sudah dapat salah satu customer yang puas dengan produk kita juga mulai expand ke mungkin ke 5 atau lebih customer baru, dan mereview feature produknya, dan juga kembali ke produk dasar yang kita buat. Nah, ini sebenarnya apa yang dilakukan di Nixlab juga seperti ini. Kita juga biasanya ketika ada request dari salah satu produk dari kita, tapi customer ingin ada fitur tambahan atau tes tambahan, kita biasanya sangat berinteraksi dan kita expand ke list potensial selanjutnya. Nah, kemudian kita juga mulai influence atau include beberapa orang untuk direkrut sebagai advisor kita yang sudah berpengalaman di industri.
Nah, yang keempat, verify ini sebenarnya yang tadi saya bilang ini tidak juga kalah pentingnya, di mana verifikasi ini bahwa customer mau bayar atau ibaratnya mau mengeluarkan kartu kredit, menggesek kartu kreditnya untuk membayar apa yang kita sudah punya, dan juga komitmen, dan juga kita verify produk kita apakah sudah memenuhi kriteria dari customer yang dibutuhkan, dan juga return of investment dari customer itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah verify bahwa kita melihat bahwa apakah produk yang kita buat dapat mengenerate profit, apakah cost of goods sold-nya lebih rendah daripada nilai jual ke market itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita verify semua, kita juga bisa menentukan bahwa apakah kita dengan belajar dari 4 step ini akan cukup untuk grow atau jual terus-menerus produk kita ke pasar. Ini juga harus dipikirkan ketika kita dealing dengan customer itu sendiri. Nah, untuk opportunity hardware startup ini juga kita lakukan di Nix Lab. Kita tahu bahwa sebenarnya the cheap way untuk membangun startup adalah dengan customer money, dan juga opportunity di market sendiri. Contohnya adalah multi project wafer atau multi wafer project yang ada di dunia. Kita bisa sebenarnya membuat chip dengan low cost dengan sharing mask ke beberapa foundries. Banyak sekali foundries di Singapura, di Jepang, US, bahkan Eropa menerima tape out atau desain kita untuk difabrikasi. Kita juga dengan pengalaman kita juga pernah tape out MPW untuk tape out chip kita. Beberapa juga kita juga sering menggunakan open source hardware, di mana ini kita gunakan untuk rapid prototyping, sehingga kita juga mengurangi biaya, dan juga kadang-kadang open source hardware ini sudah high end product atau menggunakan high end processor, misalkan FPGA, DSP, GPU, dan lain-lain. Dan kita bisa leverage opportunity dengan open source hardware ini. Dan juga tak kalah penting, di mana open source ini tidak juga hardware tapi software, di mana banyak sekali rapid development open source community, bahkan code sharing yang bisa kita manfaatkan untuk mempercepat proses pembuatan produk atau minimum viable product yang bisa kita lempar ke pasar. Nah, sebagai mungkin summary, building a company is hard, benar-benar sulit, tidak semudah itu. Jadi nggak semua mungkin berhasil, dan mungkin statistiknya adalah 10% sebenarnya keberhasilan, 90% fail. Ya, untuk pesannya mungkin find your passion and obsession, because kita kalau dealing sama kesulitan akan cepat menyerah kalau itu bukan passion atau obsesi kita. Kemudian entrepreneurship is calling, not a job. It's different game. Jadi kalau job itu kita pikirkan cuma jam 9 sampai jam 5, kalau entrepreneurship ini lebih kayak olahraga tapi terus-menerus, mungkin kayak basket tapi dalam 20 jam lebih kita bermain per harinya. Step keempat mungkin summary-nya, cari mentor yang sudah build up bisnis. Ini sangat penting untuk membuka insight kita, wawasan kita, network kita. Dan kita juga belajar best itu by doing. Kalau ingin terjun langsung atau belajar banyak, langsung terjun itu akan lebih signifikan progresnya. Creating or doing entrepreneurship like an artist. Jadi kalau misalkan kita punya produk dibilang jelek sama orang, kita masih terus-menerus untuk membuat produk kita jadi lebih bagus, nggak peduli omongan orang. Itu mungkin kayak orang painting aja. Kalau orang painting kalau dibilang jelek nggak apa-apa, yang penting gue suka painting dan terus-menerus akan create suatu yang bagus suatu saat nanti. Itu yang mungkin analoginya. Nah, building company sendiri itu nggak hanya cuman bikin ide atau create invention dari suatu ide, tapi sebenarnya
solving a problem. Jadi harus di-match dengan market dan juga kebutuhan dari market itu sendiri. Nah, ini referensi yang mungkin sangat berguna sekali. Saya menggunakan ini sejak dari awal kami berdiri, dan ini sangat membantu kami untuk membuat framework yang sudah saya ceritakan tadi. Ya, itu mungkin dari presentasi dari saya. Terima kasih. Welcome, any question? Ya, terima kasih banyak Pak Andri atas presentasinya yang sungguh menginspirasi bagi kita semua. Dan tiba saatnya bagi kita untuk masuk question and answer. Jadi buat Bapak Ibu rekan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa memanfaatkan fitur raise hand. Setelah itu nanti mungkin saya persilahkan untuk langsung address pertanyaannya ke Pak Andri, atau yang ada kendala bisa menuliskannya pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Saya persilahkan. Baik, sambil kita tunggu di sini, saya melihat sudah ada beberapa yang raise hand terlebih dahulu. Nah, saya persilahkan untuk dua penanya pertama. Yang pertama ada Pak Marlin, Mbak Edila. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Robert. Terima kasih Pak Andri atas presentasinya, sangat menarik sekali. Saya ada sedikit pertanyaan ini. Saya mau minta saran atau mungkin dari pengalaman Pak Andri ya. Jadi kami ini kan pernah juga pengalaman untuk mengembangkan prototyping ya, data acquisition system untuk pengukuran electrical impedance. Nah, problemnya itu biasanya ketika kita membuat prototyping untuk manufacturing-nya itu antara satu tipe dengan tipe berikutnya, kadang repeatability-nya itu nggak bagus gitu ya, kadang performance-nya itu berbeda. Nah, dari pengalaman Pak Andri sendiri, kami minta saran kira-kira gimana nih caranya untuk membuat sebuah prototyping yang repeatability-nya bagus gitu ya, sehingga nanti ketika kita show up gitu ya, kita menunjukkan adanya demonstrasi ke calon customer atau misalkan ke rekanan partner itu prototipe yang kita tunjukkan itu ya cukup bagus gitu ya. Nah, kadang problemnya itu prototipe yang kita buat itu sering ibaratnya kayak masuk angin gitu ya, tiba-tiba pas waktunya mau demonstrasi ngambek gitu ya, entah nggak jalan di sinilah atau di sana ada problem lah dan sebagainya. Nah, kira-kira dari pengalaman Pak Andri ini gimana ya? Apakah dulu proses manufacturing-nya itu menggunakan jasa dari pihak ketiga gitu, atau hanya sekedar desain aja, atau semuanya full manufacturing sendiri? Kira-kira gimana Pak Andri? Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya langsung jawab pertanyaan ini. Jadi ya, kalau dari pengalaman kita sebenarnya memang challenging, apalagi kita dealing dengan hardware ya. Saya akuin mungkin versi 1 kita, 2 kita itu masih banyak bug, masih banyak kendala. Tapi pada dasarnya untuk rapid prototyping, kalau kami sampai saat ini kita kerjakan sendiri. Kita punya in-house rapid prototyping facility. Jadi semua biasanya kita dengan satu tim berdiskusi, kemudian untuk mendemonstrasikan scalability, biasanya kita menggunakan beberapa alternatif. Artinya sebagai contoh, misalkan ada salah satu komponen yang asalnya kurang bagus. Misalkan kita akan bikin tabel di mana pada saat rapid prototyping, kita pada saat membuat itu biasanya kita udah punya alternatif bahwa komponen A bisa digantikan dengan komponen B dan C. Sehingga kita ketika rapid prototyping, kita bakal siapkan kondisi subsistem yang akan mereplace sistem yang kira-kira kurang bagus atau tidak sesuai dengan requirement dari customer. Tapi pada dasarnya yang kita lakukan ketika kita punya potensial customer atau klien yang kita mau demonstrasikan, biasanya kita nggak menggunakan satu orang aja. Artinya customer yang kita interaksi, biasanya kita langsung scale ke beberapa customer sekaligus. Artinya kalau kita misalkan punya klien satu PLN misalkan, atau customer yang berkaitan dengan PLN juga, jadi customer yang sejenis, kita hubungin juga pada saat itu juga. Jadi seolah-olah pada saat development, interaksi dengan mereka, kita bisa malah satukan.
speknya gitu. Itu yang mungkin bisa saya share. Tapi pada dasarnya untuk masalah engineering tidak sempurna, saya kira itu nggak ada masalah awalnya. Artinya Bapak sendiri masih bisa negosiasi dengan customer itu sendiri. Tapi jangan sampai komunikasi dengan customer ini hilang sebenarnya. Yang paling penting kan sekarang sebenarnya apakah customer itu dengan prototipe yang ada bisa solve itu problem atau tervalidasi nggak problemnya. Itu yang paling penting. Karena pada saat saya jual pertama kali $2.000 channel deck itu, data acquisition system itu, mungkin itu sangat sederhana, sangat simpel sekali, bahkan kita tidak menggunakan, saya ngerjakannya di dapur pada saat itu, dan saya coding sendiri, nyolder sendiri, tapi cukup untuk sebenarnya untuk memecahkan masalah di customernya sehingga mereka mau beli. Itu sih mungkin yang ini. Cuman yaitu kalau untuk coding atau sistem yang bagus itu kan memang butuh experience dan jam terbang yang tinggi dan iterasi yang cukup tinggi. Bahkan kalau menurut saya gagal pertama juga kalau customer nggak happy, tapi setidaknya kita dapat feedback dan kita balik ke lab kita, secepatnya perbaikin itu langsung balik lagi ke mereka. Apakah ini cukup apa enggak gitu. Biasanya kami lakukan itu terus-menerus dan sangat cepat sekali iterasinya. Apakah menjawab pertanyaan? Saya cukup paham, Pak Andri. Terima kasih. Terima kasih, Pak Robert. Ya, terima kasih Pak Marlin. Dan pertanyaan berikutnya ini dari Pak Prima Asmara Sejati. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Kemudian terima kasih juga pada Pak Andri atas materi yang sangat inspiratif. Ya, mungkin perkenalan diri, nama saya Prima Asmara Sejati, bisa dipanggil Prima. Saya dosen dari Sekolah Vokasi UGM, saat ini menjadi Research Fellow di Chiba University. Nah, ini mohon izin, saya ada 3 pertanyaan. Jadi, pertanyaan yang pertama, apakah produk-produk dari Nix Lab ini ada kaitannya begitu dengan former institution? Misal sama dengan topik riset waktu S3 di Sydney atau perusahaan yang ada di Korea ketika Pak Andi menjadi R&D. Nah, jika ada ini, bagaimana cara menghandle conflict of interest dari related institution tersebut? Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mungkin mohon informasi, mungkin jika ada resep khusus dari Pak Andri dalam mengelola cash flow perusahaan mungkin yang naik turun gitu ya. Biasanya turun pada saat turun. Nah, gimana caranya untuk menjaga perusahaan ini tetap running dengan optimal? Kemudian pertanyaan yang terakhir, dalam memulai startup company ini, bagaimana cara kita facing the giants? Jadi biasanya udah ada perusahaan yang mungkin sama produknya atau mungkin mirip-mirip begitu, namun mereka sudah established dan sudah menjadi perusahaan yang sangat besar seperti itu. Jadi, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Prima. Ya, menarik pertanyaannya. Jadi konflik of interest ya sebenarnya mungkin secara irisan knowledge yang saya punya waktu saya di Korea, waktu saya di IBM Watson, waktu saya di University of Sydney itu memang saling berkaitan secara knowledge. Tapi ketika untuk menghindari konflik of interest, ya utamanya biasanya kalau saya dari awal kita coba biasanya draftkan pattern yang tidak berkaitan dengan mereka. Karena itu bakal tervalidasi nantinya dengan sendirinya. Artinya pertama pattern dan juga dealing dengan customer. Karena apa yang kita generate ya ilmu awam juga bagaimana memprogram prosesor itu juga udah ada kan sebenarnya. Tapi bagaimana kita membuat unique proposition dari ide itu kan sebenarnya supaya nggak ada conflict of interest gitu. Nah di sisi ini sebenarnya kalau kita lihat kami awal-awal sebenarnya sirkuit yang saya gunakan sangat sederhana sekali ada di pasaran. Tapi masalah yang ada itu sangat spesifik pada saat itu di lab saya. Saya menggunakan silicon nitride untuk quantum eksperimen. Nah pada saat itu scalability untuk ngontrol ini chip itu nggak ada di pasaran. Adapun mahal gitu. Ya kita sebenarnya nyari gap di situ dengan komponen sederhana. Nah itu sebenarnya ketika kita membangun dan membuat kode sendiri untuk ngontrolnya pada saat awal kita itu sudah out of complete of interest sebenarnya.
Nah, ini yang kami lakukan, makanya pada awal kita berdiri sebagai company, saya juga langsung apply patent. Apply patent pada saat itu yang versi murah, artinya kita tahu dengan $100 juga kita bisa submit a patent dengan writing kita sendiri untuk dapat priority date. Nah, itu yang menjawab pertanyaan pertama sebenarnya. Artinya banyak interaksi dengan customer itu yang membangun produk kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cash flow. Cash flow di mana ini very challenging, apalagi kalau kita biasa dealing sebagai researcher. Saya di Korea juga kalau minta budget tinggal minta aja, proposal beres, finance tinggal kirim duit. Tapi kalau kita running a business, kita sangat kompleks sekali. Memang pada dasarnya yang perlu pelajaran saya dengan mentor biasanya selalu cash flow. Cash flow ini kita kaitkan dengan sebenarnya dengan bagaimana kita melihat produk kita bisa dijual, membuat timeline dari produk kita, dan dana yang kita punya. Kalau kita belum punya founder atau financial institution yang mau ngasih kita dana, kita nggak punya runway. Artinya runway itu berapa lama sih kita bisa hidup ngejalanin bisnis ini. Biasanya kita dealing dengan customer-nya dulu. Customer di Nixlab, alhamdulillah selama ini rata-rata customer bayar upfront. Jadi kita bisa punya cash flow untuk beli komponen, beli PCB dan lain-lain, itu customer yang bayar. Itu yang paling best untuk kita bisa lakukan. Untuk menambah cash flow sendiri sebenarnya ya kita bisa lakukan dengan menarik investors sebagai contoh. Tapi untuk memanage cash flow sendiri, usahakan ya tadi opportunity-nya kan kita bisa pakai open source hardware, open source software, dan juga MPW. Artinya ketika kita membangun suatu produk, usahakan tervalidasi dulu dengan customer. Even sebelum kita build up produknya, kita bisa aja bikin mock up circuit kan ke customer bahwa ini bisa solve the problem gitu. Kira-kira mau nggak? Yang sulit itu sebenarnya berdealing dengan customer atau kita meyakinkan customer untuk merasa problem mereka dapat dipecahkan oleh kita. Itu yang memanage cash flow. Biasanya ketika company sudah berjalan, cash flow ini akan terbantu dengan adanya kayak line of credit, misalkan dari DigiKey atau Moser. Ketika kita beli sesuatu karena kita punya track record, mereka kasih credit line $10.000. Kan itu enteng buat kita ketika ada order, customer nggak mau bayar duluan, net 30, kita jadi punya cash flow. Itu salah satu cara juga selain tadi minta upfront payment dari customer. Itu salah satu trik yang kita gunakan juga ngebangun Nixlab juga. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, facing giant. Ya, kita sejak pertama sebenarnya belum merasa kita facing a giant sih. Artinya kita benar nge-tag market mereka, kita tahu ada di pasaran. Tapi sebagai startup, kita nggak pernah berpikir kompetisi itu suatu hal yang jelek. Karena kompetisi itu berarti kan baik. Artinya marketnya ada, berarti ada orang yang beli nih. Malah lebih gampang sebenarnya. Ketika kita tahu ada kompetitor kan tahu dia jualnya ke siapa sih? Oh, researcher, orang S2 atau profesor. Kita kan jadi tahu kita harus komunikasi ke siapa. Itu harusnya advantage kita. Nah, facing giant ini kita gunakan selama ini. Bahkan kami ada di OFC di San Diego itu dealing dengan photonic researcher yang butuh photonic controller pada saat itu. Jadi kita langsung to the market gitu. Kita tahu teknologi nasional instrumen, teknologi Keysight itu dibuat 50 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu bukan untuk photonics, tapi bisa untuk photonics. Tapi kita bisa fokus apa yang kita punya uniknya gitu, bahwa kita lebih murah, lebih compact, lebih easy to use. Itu yang kita gunakan facing giant gitu. Bahkan beberapa waktu lalu kami juga sempat discuss langsung chat juga dengan kayak VP dengan Keysight. Mereka juga surprise karena banyak customer mereka pindah, misalkan Nvidia beli dari kita, Fujitsu, NTT, bahkan NASA beli dari kita. Padahal kalau ngebid artinya main tender, kita di Jepang juga hampir selalu menang gitu, karena ada tadi unique proposition tadi, better, faster, cheaper itu tadi yang kita selalu gunakan untuk facing the giant ini. Semoga membantu pertanyaannya, menjawab. Terima kasih Pak.
Ya, baik. Selanjutnya saya ingin membacakan ada satu pertanyaan di kolom chat dari Pak Imamul Mutakin dari Untirta. Pertanyaannya, bagaimana strategi untuk memenuhi beberapa requirement dari pengguna universitas di Indonesia, misalnya ada syarat TKDN. Ya, ini bagaimana Nixlab mengimplementasi strategi yang kebijakan mengenai TKDN yang untuk pasar dalam negeri. Yang kedua, terkait dengan penggunaan open source hardware maupun software untuk diaplikasikan ke produk yang akan di-deliver, bukankah ada restriction open source untuk non-komersial? Bagaimana mensiasatinya? Demikian Pak Andri. Oke, ya. Ya, terima kasih pertanyaannya, Pak Imam. Ya, untuk strategi TKDN saya kira cukup clear bahwa kita tahu ada prosedur itu, bahkan kita salah satu produk kita sudah TKDN juga. Kita juga sempat dari institusi datang ke tempat kita untuk ngecek semuanya, bahwa kita udah granted TKDN untuk salah satu produk kita. Memang strategi dari awal saya kira sebagai startup yang punya minimum resources, orang dan cash, kita nggak berpikir sebenarnya ke TKDN dulu. Karena yang kita pikirkan ada nggak yang mau beli, 1 atau 2 orang dulu lah gitu. Itu nggak akan disentuh oleh pemerintah lah menurut saya, dan seharusnya memang begitu karena namanya small medium company, dari mana uangnya untuk bayar TKDN ya kan. TKDN sendiri bisa butuh biaya 25 juta sampai 30 juta initially kan. Kalau kita langsung ke sana tapi nggak ada yang beli, buat apa itu. Nah, strategi yang Nixlab gunakan adalah kita selama ini yang berkaitan dengan dalam negeri, kita alhamdulillah sudah pernah juga di link dengan ini dan sudah deliver ratusan produk yang sudah TKDN. Jadi pada dasarnya kita dengan customer saling berkaitan erat dulu. Apakah mereka menerima produk 1, 2, 3 kita dulu mau beli. Ketika mereka scale, nah baru kita bicara TKDN. Apakah tadi cash flow-nya kita masuk apa enggak? Apakah yang dibayar itu bisa memenuhi profit untuk bayar TKDN atau enggak? Kalau enggak, kita nggak akan melakukan itu. Karena itu udah nggak make sense kan secara logik. Bahwa kita melakukan suatu produksi tapi nggak ada yang beli, kita melakukan TKDN tapi nggak ada yang order gitu. Itu strategi kita. Kita nggak pernah melakukan TKDN tanpa ada validasi dari customer atau market dulu. Nah, untuk pertanyaan kedua, open source ini sebenarnya ya mengerti kita ada license yang harus digunakan, tapi open source ini lebih digunakan untuk validasi sebenarnya solving a problem as soon as possible. Oke. Setelah itu kita develop code kita sendiri, develop framework kita sendiri, develop arsitektur kita sendiri, kita patenkan sistem kita sendiri. Artinya yang saya maksud opportunity di open source ini atau MPW pun, kita menggunakan PDK yang sudah ada untuk mengakselerasi apakah validasi market atau produk ke problem yang kita attack itu benar atau tidak. Semua orang yang di dunia ini juga startup awal juga tidak kadang menggunakan ini tidak perlu menghabiskan banyak uang gitu. Apalagi kita sendiri selalu punya limitasi cash dan time, right? Jadi itu yang harus dipikirkan dari awal, berpikir kreatif ketika nggak punya duit kan. Kalau kita punya duit banyak, wah makin ini duitnya nggak ada, customernya nggak ada, produknya juga jadi cuman pajangan aja gitu. Kita nggak pada dasarnya di dunia startup, apalagi framework yang sudah ada sebenarnya yang saya tadi ceritakan itu berdasarkan kumpulan banyak entrepreneurial journey dan juga experience ya dari yang kita sudah jalankan sih sebenarnya. Ya, semoga bisa membantu. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Andri. Mungkin masih ada lagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kalau tidak, mungkin dari saya ada 2 pertanyaan ini, Pak Andri. Jadi ketika kita berhadapan dengan customer yang sangat besar seperti NASA, US Army, seperti itu. Dan itu tentu kompetitor kita merupakan pemain-pemain yang sudah cukup banyak, sudah cukup lama, dan mereka juga sudah cukup mumpuni di bidangnya. Terkait dengan tentu Pak Andri menyampaikan teknologi yang ditawarkan oleh Nixlab itu pertama kita patenkan terlebih dahulu di US Patent. Tetapi kita melihat ada beberapa yang
negara yang melakukan apa yang dinamakan quote and quote itu reverse engineering. Nah, bagaimana Nixlab melihat hal ini jika produk dari Nixlab itu sendiri katakanlah ada yang mencoba untuk menduplikasi dan menambahkan sedikit seperti itu dan kemudian juga ikut berkompetisi di pasaran. Itu yang pertama, Pak. Lalu yang kedua terkait dengan selama ini kinerja Nixlab yang sudah cukup banyak memenuhi kebutuhan customer yang cukup besar tadi, bagaimana memanage SDM yang tentunya akan mendukung Pak Andri untuk bisa menjawab kebutuhan, karena ini tentu membutuhkan SDM atau talent yang sangat mumpuni, sehingga apa yang katakanlah seperti US Army perlukan, NASA, requirement yang dibutuhkan itu tentu tidaklah mudah. Bagaimana menjawab itu dan kira-kira kiat-kiat apa yang Pak Andri lakukan di Nixlab? Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Robert. Ya, ya menarik sekali pertanyaannya. Ya, memang kita sendiri sebenarnya tidak menyangka awalnya, kalau saya boleh cerita, pada saat NASA beli kita sudah tidak tahu kalau itu NASA yang beli sebenarnya. Tapi kita tahu pada saat kita membangun Nixlab, membangun controller ini, karena menggunakan teknologi masa depan photonic integrated circuit, bahwa suatu saat alat yang kita buat ini secara skill bakal berguna banget. Itu yang sulit mungkin bagi setiap orangnya. Nggak semua orang punya insight itu. Ya, insight itu sebenarnya terbangun dari saya waktu di IBM Watson, saya waktu di semiconductor di Korea dan juga di Australia. Nah, pada saat menjawab mungkin company lain lebih besar, lebih banyak gitu ya untuk compete, untuk menjawab tantangan ini, gimana mereka bisa reverse. Sebenarnya kami selama ini tidak pernah merasa takut, karena kami juga entry patent juga continuously. Kedua adalah teknologi ini berkembang sangat pesat juga. Jadi kebutuhan setiap customer kadang-kadang juga dinamis, tidak hanya bertumpu satu teknologi ini, dan bahkan kadang-kadang kita dapat customer yang sama, requirement-nya agak berbeda gitu, dari mungkin upgrade version dari yang ada gitu. Ini juga menarik buat kita karena kadang-kadang obsolete dari teknologi itu cepat sekali, sehingga kalau mau direplika pun kita sudah punya paten, atau bahkan yang ketika mereka mencoba mereplika, teknologi kita sebenarnya udah obsolete juga, kita udah punya teknologi baru. Itu yang sebenarnya yang selalu kita lakukan di dalam juga. Kita selalu mengupdate teknologi-teknologi, chip-chip baru untuk di-embedded ke sistem kita, sehingga bisa memenuhi upgrade version dari customer yang digunakan. Untuk yang kedua, bagaimana memanage SDM. Nah, ini cukup challenging sebenarnya, karena kadang-kadang kalau kita dealing dengan fresh grade atau teman-teman yang sudah bekerja pun, kadang kan pikirannya akan sulit bekerja di garasi atau di tempat yang bukan mentereng atau di gedung tinggi dengan gaji fantastis. Tapi dari kita sebenarnya kita memberikan kesempatan untuk belajar benar-benar hampir semua lini. Kadang-kadang ya engineering ada, belajar manage waktu, belajar deliver ke customer. Nah, biasanya juga kita kasih training untuk bisa dealing sama NASA. Kita biasanya libatkan engineer-engineer kita untuk berinteraksi langsung dengan mereka, entah dalam Zoom, entah email, entah nanti kita bikin grup diskusi. Biasanya kita juga upgrade. Contohnya tahun kemarin kita juga kirim engineer ke Paris untuk ikut course. Ada yang online, ada yang offline. Jadi kita selalu sebenarnya mengupgrade diri kita internally juga. Kita juga invest profit kita dari bisnis kita untuk sebenarnya itu tadi menjawab tantangan SDM sendiri. Karena untuk dealing dengan US Army atau NASA memang enggak mudah ketika kita enggak ngerti sistem mereka seperti apa. Nah, pengalaman saya di Watson di Korea dan di Australia, dan teman-teman yang fokus ingin belajar itu sangat membantu sekali untuk berinteraksi dengan mereka. Nah, ini sih yang ya kiatnya itu tadi, kita kasih training, kita involve langsung interaksi kita dengan customer langsung. Jadi mereka bisa dengerin, mereka bisa bertanya juga langsung. It's free for us to as a team untuk develop produk yang
yang tadi big customer want gitu. Semoga menjawab pertanyaan. Oke, ya, terima kasih untuk jawabannya. Dan ada satu pertanyaan lagi dari Pak Yusuf Nurwijayanto. Silakan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih ini Mas Andri, pencerahannya terkait apa ya, experience-nya atau pengalamannya membangun startup ini dari garasi ya Mas Andri ya. Sekarang alhamdulillah sudah bisa nembus ke NASA. Oke, mungkin ini saya sedikit berbelok. Mungkin kalau dilihat dari peserta yang ada, kita kan dari periset sama akademisi, Mas. Ya. Jadi bagaimana mungkin harapan dari Mas Andri sebagai startup, gimana kita menempatkan sebagai periset dan akademisi sehingga bisa bekerja sama dengan startup seperti Mas Andri tadi. Kan kita harapnya nanti ada kerjasama, Mas Andri sebagai komersial, sebagai production dan komersialisasinya, kita sebagai solution di risetnya. Apakah itu peluang itu ada juga untuk bekerjasama dengan Nix Lab? Mungkin itu aja Mas dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali Pak. Ini sebenarnya kita selama ini kita open, kita mungkin kiat-kiatnya kalau dari researcher biasanya kita gini Pak, berinteraksi sesering mungkin dengan kita. Artinya jangan stay in the building, just come out gitu. Maksudnya datang perlu ke workshop atau saya datang ke tempat Bapak, kita diskusi apa namanya problem yang kita ada di lapangan atau yang sedang diminta oleh customer. Banyak sekali sebenarnya yang kita deal dengan customer saat ini juga. Masalah noise, masalah circuit integration, banyak sekali field yang terbuka sebenarnya di kami juga ketika kita berinteraksi dengan customer. Jadi pada dasarnya salah satu cara untuk riset fokus itu sebenarnya mencari problem yang ada di industri. Artinya ya interaksi dengan kita sebanyak mungkin karena kita dealing dengan customer yang sudah banyak dan juga mereka bluntly biasanya ke kita minta spek yang kadang-kadang impossible untuk diselesaikan dalam seminggu 2 minggu gitu kan. Kita juga nerima problem-problem itu. Dalam artian itu kan sebenarnya peluang riset Pak untuk kolaborasi karena kita sendiri terus terang ya secara sumber daya sangat limited, baik waktu baik tenaga, ada yang riset fokus juga enggak apa ya, tidak mudah untuk memanage itu. Bahkan kita ya makanya kita juga open untuk kolaborasi dengan institusi lain untuk event untuk fabrikasi atau desain atau simulasi, itu pun kita sangat open sekali. Ya kuncinya tadi interaksi dengan kita sering mungkin karena kuncinya kan kalau event show up saja udah 50% progres kan Pak. Terima kasih Mas. Kemit Pak. Silakan Pak Robert. Ya, siap. Terima kasih atas jawabannya Pak Andri. Jadi ini sebuah undangan dari Nix Lab bagi para periset di BRIN, khususnya yang berkecimpung di bidang fotonik dan elektronics, embedded seperti itu, untuk bisa banyak berkomunikasi dengan stakeholder. Salah satunya adalah Nix Lab. Ya, mungkin makin akan banyak pertanyaan dan diskusi yang semakin menarik. Tetapi karena keterbatasan waktu, mungkin bisa kita simpulkan saja di sini bahwa kita bisa belajar dari apa yang dipelopori oleh Pak Andri dan rekan-rekan di Nix Lab, dimulai dari sebuah passion, ya, dengan kerja keras yang luar biasa, dan juga bagaimana melihat sebuah peluang menjadi yang memotori sebuah ide sehingga ini bisa menjembatani kebutuhan yang ada di market. Tentu inilah yang menjadi kunci keberhasilan mereka, dan yang sangat menarik bagi saya bahwa mereka tidak henti-hentinya mengimprove dirinya sendiri sehingga teknologi terkini itu terus dapat di-updating baik di semua personil yang ada di Nix Lab, mulai dari pimpinannya Pak Andri sendiri hingga ke seluruh periset-periset yang ada di Nix Lab. Nah, oleh sebab itu kita sangat berterima kasih Pak Andri, saya atas nama para periset BRIN dan juga panitia dari sistem mengucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga untuk share knowledge dan experience-nya, sehingga kami boleh dibukakan wawasannya, boleh diberikan sebuah semangat kembali bahwa
preset maupun entrepreneurship itu seperti artis. Jadi sebagai seorang pelukis maksud saya tidak hanya puas dengan hasil karya walaupun mungkin banyak ketidaksempurnaannya, tapi terus mengimprovisasi diri untuk bisa menghasilkan sebuah produk-produk yang sempurna. Demikian. Mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Andri sebagai penutup. Ya, terima kasih sebelumnya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Suatu kehormatan bagi saya sendiri dan tim di sini untuk bisa share semua perjalanan kita. Apabila ingin berkunjung atau berkontak langsung, mohon silakan saja. Kami terbuka sekali. Welcome di workshop kami di Cikutra. Kami juga welcome juga kalau diundang untuk datang untuk open problem di sana. Ya itu mungkin. Terima kasih untuk Dr. Robert dan Pak Nur Hidayat dan juga yang lain untuk memberikan kesempatan kepada saya. Ya, baik. Satu lagi ada titipan di kolom chat sebenarnya, jika berkenan Pak Andri, apakah bisa di-share PPT yang dipaparkan? Nanti mungkin jika berkenan bisa berkomunikasi dengan panitia, mungkin dengan Pak Zaid atau Pak Himawan ataupun Ibu Dewi untuk bisa memperoleh data presentasi, file presentasi yang disajikan tadi. Demikian pertemuan kita mengenai sistem yang berkaitan dengan sharing knowledge dan experience dari Nix Lab, sebuah startup teknologi hasil dari putra-putri bangsa Indonesia itu sendiri yang memberikan sebuah keteladanan dan juga prestasi yang luar biasa yang cukup membanggakan. Terima kasih dan saya kembalikan waktu selanjutnya ke Bu Dewi. Silakan Bu. Terima kasih moderator kita Bapak Dr. Robert Manurung yang telah memandu pemaparan narasumber, dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Andri Mahendra. Dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, maka selesai sudah acara webinar kita kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi serta kontribusi para narasumber serta pihak yang telah membantu terlaksananya webinar kita hari ini. Kami panitia yang bertugas mohon maaf apabila dalam acara ini masih banyak kekurangan. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi menambah wawasan dan manfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan pantun, siang hari makan nasi, makannya barang sang peneliti. Cukup sekian webinar sistem ini. MC ucapkan banyak terima kasih yang sudah berpartisipasi. Saya Dewi Saraswati mohon diri, sampai bertemu di lain webinar. Selamat siang, salam sehat selalu. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri, terima kasih Pak Robert, Pak Yusuf. Pak Andri, Pak Robert, Ya. Bu Dewi, dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ada salah kata. Terima kasih. Bisa pamit.